Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gaskan. Bab 3732-3734 sesuatu yang tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Penatuamu memandang Chen Ping yang telah berubah menjadi patung es dan mendengus dingin. Yang lain memandang Chen Ping dan menghela nafas. Saya tidak menyangka bahwa seseorang dari alam kesengsaraan tingkat ketiga juga bisa meledak dengan kekuatan seperti itu. Sayangnya dia tidak mengenal dirinya sendiri, jadi dia berakhir seperti ini. Penatuamu adalah ahli puncak di alam kesengsaraan. Beraninya dia, alam kesengsaraan tingkat ketiga, mengikutimu. Apakah para tetua melakukannya? Memang benar anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Saya pikir saya tidak terkalahkan, tapi saya tidak menyangka ada gunung di balik gunung dan ada orang di luar gunung. Banyak biksu mengagumi keberanian Chen Ping, tetapi mereka tertawa bunuh dia. Menggunakan kekuatan alam kesengsaraan tingkat ketiga untuk melawan pembangkit tenaga listrik puncak alam kesengsaraan, apa artinya selain mencari kematian? Bahkan Lan Yingying memandang Chen Ping yang berubah menjadi patung es, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia tidak mengerti apa yang dipikirkan Chen Ping, apakah dia benar-benar tidak takut mati. Tepat ketika orang-orang ini menunjuk ke arah Chen Ping, tidak ada yang menyadari bahwa nyala api berkedip di dada Chen Ping. Inilah elemen api di tubuh Chen Ping yang bekerja mati-matian. Bintang asal bersinar terang, memancarkan hampir seluruh kekuatan asal. Nyala api semakin membesar, dan es yang menutupi Chen Ping mulai mencair perlahan. Api membakar es dan mengeluarkan semburan uap, yang langsung memenuhi langit dan bumi. Sosok Chen Ping juga menjulang di bawah uap. Setiap orang yang melihat pemandangan ini terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Chen Ping tidak mati di bawah segel es penatuamu, dan bahkan bisa menggunakan api pamungkas untuk mencairkan es. Penatuamu juga tertegun, dan kemudian dia sedikit mengernyit dan berkata, kamu sebenarnya bisa menggunakan keterampilan berbasis api. Pantas saja kamu begitu sombong. Petik 2. Jangan berpikir bahwa hanya memiliki api dapat melelehkan esku. Aku akan membiarkannya kamu lihat siapa aku sebenarnya. Itu tugasmu. Penatuamu bukannya tidak sabar. Dia dengan ringan menggenggamnya dengan telapak tangannya, dan udara dingin dari langit mengembun langsung ke arah penatuamu. Ketika Chen Ping melihat pemandangan ini, hatinya dipenuhi keputusasaan. Dia menggunakan seluruh kekuatan apinya untuk perlahan mencairkan es di sekitar tubuhnya. Tapi sekarang penatuamu akan mengambil tindakan lagi, dan tampaknya kali ini tindakannya lebih brutal. Chen Ping ketakutan, dia tahu bahwa dia tidak dapat menahan pukulan ini. Semua orang juga tahu bahwa meskipun Chen Ping belum mati sekarang, dia pasti akan mati dengan pukulan ini. Nak, aku khawatir kamu tidak dapat menahan pukulan ini. Aku tidak menyangka bahwa mencapai puncak alam kesengsaraan saja akan menempatkanku dalam situasi putus asa. Jika aku tahu bahwa kamu sungguh sia-sia, aku tidak akan tinggal di lautan kesadaranmu. Raja Iblis Ciyun berkata dengan sedikit penyesalan. Saat ini, tidak ada gunanya membicarakan penyesalan. Senior, maafkan aku karena telah menyakitimu, kata Chen Ping dengan perasaan bersalah. Apakah kamu membutuhkan aku untuk menggunakan tubuh jiwa yang tersisa untuk memblokirmu? Dengan cara ini, kamu seharusnya baik-baik saja, tetapi sulit untuk mengatakan apakah aku bisa tinggal di dunia ini, Raja Iblis. Ciyun berencana untuk mengorbankan dirinya sendiri sebagai ganti keamanan Chen Ping. Bagaimanapun, dia hanyalah secercah jiwa. Setelah meninggalkan tuan rumah, kekuatannya akan sangat berkurang. Jika dia diserang, dia pasti akan musnah. Senior, aku menghargai kebaikanmu, tapi kita tidak boleh menyerah sampai akhir. Mungkin akan ada perubahan menjadi lebih baik. Chen Ping membujuk Raja Iblis Ciyun, tapi dia sendiri siap mati.
Berhenti tepat ketika Penatua Mu hendak menamparkan Chen Ping dengan telapak tangannya, sebuah teriakan terdengar. Penatua Mu berhenti dan melihat sekeliling, seluruh tubuhnya menjadi linglung, dan dia melihat bahwa seluruh istana Guanghan menjadi sangat dingin. Dalam jarak 10 mil, kepingan salju berjatuhan, dan angin bersiul terdengar seperti hantu menangis dan serigala melolong. Semua biksu merasa sangat dingin di sekujur tubuh mereka, dan mereka tanpa sadar mundur ke kejauhan. Saya melihat seorang wanita seperti peri mengenakan pakaian putih terbang keluar dari aula di langit bersalju. Udara dingin di sekitarnya langsung mengelilingi wanita itu, dan bahkan udara dingin yang dikendalikan oleh Penatua Mu langsung tertarik. Salam kepada penguasa istana. Melihat pemandangan ini, Lan Yingying adalah orang pertama yang berlutut, diikuti oleh banyak murid istana Guanghan yang juga berlutut. Apakah ini kepala istana-istana Guanghan? Indah sekali. Hari ini saya membuka mata, dan saya benar-benar melihat kepala istana-istana Guanghan. Aura yang sangat menakutkan. Saya khawatir kepala istana Guanghan istana telah mati. Apakah Anda sudah mencapai alam Mahayana? Banyak biksu memandang wanita yang muncul dengan kaget. Kepala istana-istana Guanghan melambaikan lengan bajunya dengan lembut, dan angin serta salju tiba-tiba bergulung kembali, seperti gelombang besar yang menderu, dan kepingan salju yang melayang di antara langit dan bumi menghilang seketika. Penatua Mu, jika Anda melakukan sesuatu di istana Guanghan sesuka hati, tahukah Anda bahwa ini melanggar aturan istana Guanghan kita? Jika masalah ini menyebar, siapa yang berani datang ke istana Guanghan kita? Kepala istana-istana Guanghan tampak dingin. Dia memandang Penatua Mu dan bertanya. Wajah Penatua Mu penuh dengan ketidaksenangan, tetapi dia tidak berlutut di hadapan kepala istana-istana Guanghan. Terlihat bahwa Penatua Mu tidak memiliki rasa hormat khusus terhadap kepala istana-istana Guanghan. Tuan istana, orang ini membunuh keponakan saya di depan saya. Jika saya tidak membunuhnya hari ini, bagaimana saya bisa layak menerima keponakan saya yang sudah meninggal? Kata Penatua Mu dengan gigi terkatup. Eldermu, dia membunuh keponakanmu. Dan ada orang dari keluargamu yang ingin berbicara, meskipun kamu juga dari keluargamu, kamu sekarang adalah tetua istana Guanghan, dan kamu harus mematuhi aturan istana Guanghan. Tuhan berkata dengan dingin. Mata Penatua Mu sedikit menyipit. Kalau begitu saya harus membunuhnya hari ini. Penatua Mu, yang berada di puncak alam kesengsaraan, sebenarnya secara terbuka memprovokasi kepala istana-istana Guanghan, yang berada di alam Mahayana. Adegan ini langsung membuat banyak orang menggaruk-garuk kepala. Tetua itu mengikuti penguasa istana pertama untuk menantang. Apakah Anda salah minum obat? Chen Ping juga sangat terkejut, melihat segala sesuatu di depannya dengan kaget. Selama aku di sini, kamu tidak bisa membunuhnya. Penguasa istana Guanghan melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan jiwa es transparan langsung memblokir Chen Ping. Melihat ini, Penatua Mu mengertakkan gigi. Tuan istana, apakah Anda akan benar-benar putus dengan keluarga-Mu saya demi anak laki-laki yang tidak ada hubungannya? Petik 2. Saya hanya menjunjung tinggi aturan istana Guanghan. Apakah Anda harus melakukan ini? Membunuh orang di istana Guanghan itu ilegal. Jangan lupa identitasmu sebagai tetua istana Guanghan. Kepala istana-istana Guanghan berkata dengan dingin. Oke, kalau begitu aku akan menunggu dia meninggalkan istana Guanghan dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Pada saat yang sama, aku juga akan memberitahu keluargamu dan menceritakan semuanya di sini. Keponakanku sudah meninggal, dan masalah ini tidak akan seperti ini. Lupakan saja. Setelah Penatua Mu selesai berbicara, dia menatap tajam ke arah Chen Ping dan pergi. Bahkan sekarang, Penatua Mu belum mengungkapkan identitas asli Chen Ping karena dia tidak ingin orang lain sampai di sana terlebih dahulu.
Dia ingin semua persembahan 100 tahun dari aliansi penyegel iblis jatuh ke tangan keluargamu. Ying Ying, tolong bawa seseorang untuk membereskan tempat ini, dan kemudian biarkan para biksu beristirahat. Sekarang mereka dapat memilih biksu wanita favorit mereka. Kata penguasa istana Guanghan kepada Lan Yingying. Ya, Lan Yingying mengangguk, lalu pergi bersama banyak biksu. Chen Ping melihat ini, tetapi tidak pergi. Lan Yingying sedikit mengernyit dan berkata, "Jika kamu belum pergi, apa yang kamu lakukan di sini?" Lan Yingying bertanya kepada Chen Ping dengan suara rendah. "Saya di sini untuk mencari tuan istana Anda, bukan untuk mencari seorang kultivator wanita, jadi tentu saja saya tidak bisa pergi." Kata Chen Ping, "Jangan memaksakan dirimu terlalu jauh, tuan istana kami. Ying Ying, biarkan dia tinggal dan bawa yang lain pergi." Kata ketua istana Guanghan. Ketika Lan Yingying mendengar ini, dia sedikit terkejut, karena penguasa istana Guanghan tidak menyukai laki-laki, dan aturan sekte dalam istana Guanghan adalah bahwa semua murid tidak diperbolehkan menemukan teman Tao. Kepala istana Guanghan memberikan contoh dan tidak akan mendekati kultivator laki-laki sama sekali. Namun hari ini, pemilik istana berinisiatif membiarkan Chen Ping tinggal, yang mengejutkan Lan Yingying. Namun, Lan Yingying tidak berani bertanya lagi dan hanya bisa pergi bersama banyak biksu. "Ikutlah denganku." Setelah kepala istana Guanghan berkata kepada Chen Ping, dia berbalik dan berjalan ke aula utama. Chen Ping mengikuti tanpa ragu-ragu. Meskipun kepala istana Guanghan telah memulihkan tubuh fisiknya, Chen Ping masih ingat bahwa pada saat itu dia hanyalah secercah jiwa, dan dia hanyalah orang suci di istana Guanghan. Setelah memasuki aula utama, penguasa istana Guanghan menembakkan ledakan kekuatan spiritual dan mengalir langsung ke tubuh Chen Ping. Chen Ping tidak mengelak dan membiarkan kekuatan spiritual memasuki tubuhnya. "Meskipun Anda memecahkan segel es penatuamu, terlalu banyak energi dingin yang terkumpul di tubuh Anda, yang akan berdampak pada kultivasi Anda selanjutnya. Saya sekarang telah menghilangkan energi dingin dari tubuh Anda." Istana Guanghan Sang Bhagava berkata kepada Chen Ping, "Kamu kenal aku?" Chen Ping sedikit terkejut. Bagaimanapun, dia telah mengubah penampilannya, dan itu sudah lama sekali, sehingga penguasa istana Guanghan mungkin mengenalinya. "Tentu saja, saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Tuan Chen yang luar biasa. Meskipun Anda telah mengubah penampilan Anda, aura Anda tidak dapat diubah. Jika saya tidak tahu itu Anda, saya pasti bisa menghentikan Anda." Guang, kata penguasa istana Han sambil tersenyum tipis. "Tuan istana, saya sedikit terkejut, beraninya tetua itu menentang Anda." Chen Ping tidak bisa mengerti. Terlalu keterlaluan bagi seorang tetua untuk menentang tuan istana. "Hei!" Kepala istana Guanghan menghela nafas, memberi isyarat kepada Chen Ping untuk duduk, lalu berkata perlahan, "Tidakkah kamu menyadari bahwa aku, murid istana Guanghan, tidak terlalu kuat?" Petik 2. Iblis darah akan membentuk kembali saya. Dia menyerahkan tubuhnya dan meminta saya untuk membangun kembali istana Guanghan. Saya juga berhasil memenangkan hati beberapa murid istana Guanghan yang tinggal di berbagai tempat. Tetapi kebanyakan dari mereka adalah murid yang baru direkrut. Jika istana Guanghan menginginkannya untuk berkembang, ia harus memiliki sumber daya. Tidak ada cara lain, jadi saya berpikir untuk meminta murid luar untuk mencari pendamping Tao. Banyak kultivator laki-laki datang satu demi satu. Selama kita menemukan pendamping Tao yang cocok, maka laki-laki ini para pembudidaya juga dapat digunakan oleh Istana Guanghan, dan sumber daya mereka akan menjadi milik saya, itu milik istana Guanghan. Adapun penatuamu, dia juga datang ke sini untuk keterampilan berbasis es di istana Guanghan kami.
Saya juga kebetulan melakukannya. Gunakan identitasnya untuk menjalin kontak dengan keluargamu dan mendapatkan beberapa sumber daya dari keluargamu. Selanjutnya, para pembudidaya laki-laki dari keluargamu semuanya mempraktikkan keterampilan berbasis api. Ketika saatnya tiba, mereka dapat dengan cepat meningkatkan budidaya mereka dengan mengikuti murid perempuan kami dari Istana Guanghan. Petik 2. Ngomong-ngomong, kami hanya memanfaatkan satu sama lain, dan tidak ada keunggulan nyata, level, jadi penatuamu tidak takut padaku. Istana Master Istana Guanghan menjelaskan tanpa daya. Setelah mendengar ini, Chen Ping juga merasakan kepahitan dan ketidakberdayaan dari kepala istana Guanghan. Baru saja membentuk kembali tubuhnya, dia perlu membangun kembali Istana Guanghan dan mencoba yang terbaik mengumpulkan sumber daya untuk pengembangan Istana Guanghan. Artinya Istana Guanghan pasti menjadi yang tersulit pada tahap awalnya. Kalau begitu karena aku, bukankah kepala istana akan menyinggung keluargamu? Chen Ping sedikit malu. Jika dia tahu ini masalahnya, dia tidak akan membunuh Namu Kui dan membawa begitu banyak masalah ke Istana Guanghan. Bagi Tuan Chen, ada baiknya menyinggung banyak orang, apalagi satu keluargamu. Jika bukan karena Tuan Chen, saya khawatir sinar jiwa itu sudah lama hilang, dan tidak akan pernah ada Guangdong di dunia manusia ini. Ini adalah istana yang dingin. Penguasa Istana Guanghan tidak menyesal. Kali ini, Chen Ping merasa lebih malu. Awalnya, dia berencana untuk mengambil batu iblis surgawi dan pergi. Bagaimana dia bisa pergi sekarang? Tuan Istana, apa yang terjadi dengan perjalanan Istana Guanghan ke daerah kutub? Jika saya dapat membantu, saya akan sangat senang. Chen Ping bertanya kepada kepala istana Guanghan. Karena dia telah menyebabkan begitu banyak masalah di Istana Guanghan, Chen Ping selalu harus melakukan sesuatu untuk orang lain sebelum pergi. Jika dia mengambil batu iblis surgawi, menamparkan pantatnya dan pergi, itu terlalu tidak manusiawi. Melihat Chen Ping bertanya tentang perjalanan ke kutub, kepala istana Guanghan ragu-ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan Chen, sebaiknya Anda tidak pergi ke kutub. Apakah Anda datang ke Istana Guanghan untuk mendapatkan batu iblis surgawi? Saya akan segera mengambil batu iblis surgawi. Ini dia, sebaiknya kamu pergi." Tunggu sebentar ya, masih ada satu video lagi.